Wah, ini suasananya ini sekali ya, sejuk karena menjelang sore sih ya. Indah. Indah banget. Wah, saya ajak Anda ngobrol dengan Pak Erik seharusnya malam sih, tapi ya sudahlah. Saya mau Menjelang datang malam, jauh-jauh. menjelang malam. Saya mau datang Dekat jauh-jauh. pohon beringin lagi, keramat. Saya mau datang jauh-jauh dari Jakarta ke Solo demi bisa ngobrol dengan Pak Erik. Tadi Pak Erik bilang harus ada kelanjutannya dong. Pasti orang nanya setelah KTT G20 terus apa gitu ya. Nah, kita tanya spesifik soal BUMN. BUMN pasti sudah menyiapkan dong proyek-proyek atau program-program konkret untuk bisa menjaga momentum KTT G20 ini tidak hanya menjadi seremonial tapi konkret sekali bisa menguntungkan kita. Nomor satu, kalau kesehatan itu kita ingin memastikan bagaimana kita lebih mandiri daripada kesehatan kita. Kan kita belajar bagaimana kemarin COVID memporak-porandakan kita, tidak siap semuanya. Nah, kita sekarang sedang mengkonsolidasi BUMN kesehatan. Sudah terkonsolidasi, tapi kita lebih mendorong konsolidasi lagi. Misalnya logistik obat-obatan menjadi satu, marketingnya menjadi satu, rumah sakitnya, kliniknya. Nah, agar apa? Memastikan tadi kita itu hadir ketika bagaimana masyarakat membutuhkan obat murah, pelayanan yang terjangkau. Nah, ini kita lakukan konsolidasi ini. Nah, lalu kita juga mau apa? Menjadi hub, center daripada produksi vaksin dunia. Sedangkan sebenarnya kita udah punya sejarah itu, yang namanya Bio Farma itu tahun 1800-an sudah produksi vaksin. Kan zaman Belanda. Nah, tetapi habis itu kita tertinggal secara inovasi dan bagaimana terobosan-terobosan. Makanya kemarin, alhamdulillah kita terbukti kalau kita mau akhirnya kita bisa kok bikin vaksin yang namanya COVID sendiri. Kemarin kan diluncurkan Indovac. Memang awalnya beli ya dari China, dari Inggris. Tapi itu yang membuat pertolongan kita pertama loh. Ketika BUMN agresif membeli vaksin itu. Tapi apa? Kan nggak beli terus. Sekarang menciptakan. R&D-nya juga tetap jalan. Bagaimana kita juga kemarin bersama perusahaan Inggris ya, Provector menciptakan vaksin hemofilia. Ini lebih menarik. Jadi hemofilia itu penyakit di mana DNA darah ini berubah. Ada 600.000 ya yang terkena penyakit seperti ini. Lalu apa? Vaksinnya belum ada. Sekarang kita bersama Provector Scotland, perusahaan Scotland membuat pabriknya di sini. Tapi punya kita bersama teknologinya. Jadi bukan hanya bikin pabriknya, teknologi bersama. Dan untuk pemasaran Eropa, Amerika mereka, pemasaran Asia, Afrika tuh kita. Nah, ini jadi hub vaksin itu yang kita mau ciptakan. Selain kesehatan, tidak kalah pentingnya energi terbarukan. Energi terbarukan itu sekarang kita sudah mendorong yang namanya target zero emission 2060 harus kita lakukan. Kenapa? Kita punya potensi seperti geothermal itu sampai 24 giga. Yang kita garap sekarang baru 2,4 giga. Kita lihat ada apa? Angin, matahari, ya, ada air. Nah, ini kombinasi ini. Tetapi yang harus sering disadarkan bahwa kita jangan cepat-cepat bertransisi. Kenapa? Kan ada waktunya. Kenapa? Ketika kita bicara energi terbarukan itu lebih mahal. Ya. Nah, kalau lebih mahal pertanyaannya siapa yang mau bertanggung jawab? Pemerintah atau rakyat dengan listrik mahal atau industri yang bisa siap mahal. Nah, ini transisi. Jadi bukan kita nggak akan ke sana. Beberapa energi terbarukan sekarang harganya sudah mulai sama batu bara udah mulai sama. Nah, ini yang kita dorong, tapi jangan ke susu main mati-matiin. Nah, itu pangan. Pangan tidak kalah pentingnya. Kita ini baru menindustrialisasi yang namanya agrikultur kita dan kelautan kita belum maksimal. Mengenai ketahanan pangan, kemandirian pangan, ini kita 276 juta. Semua perlu makan. Kalau kita tidak membangun agrikultur dan kelautan kita yang belum maksimal, contoh kita lihat negara-negara lain, ini sayang. Dan ini yang harus menjadi pertumbuhan ekonomi juga. Ketika kita membudidayakan ikan kita, makanan kita, pohon-pohon kita, ini harus apalagi ini bagian yang penting. Nah, yang terakhir tentu yang di G20, yang namanya ekonomi digital. Ekonomi digital kita akan mencapai 4.500 triliun. Nah, karena itu kita fokus. Bagaimana BUMN fokus kepada data center, cloud, fiber optik. Kita kerjasama dengan Starlink, Elon Musk, yang supaya internet ini bisa lebih terjangkau di semua lini. Kita lakukan terobosan-terobosan ini. Dan kita membuka kerjasama tidak hanya perusahaan asing, perusahaan lokal, dan juga UMKM. Jangan lupa UMKM, tulang punggung kita, jangan ditinggalkan. Nah, ini kalau dengar begini kan akhirnya kemudian fokus saya dan mungkin fokus pemirsa akhirnya jadi ini, wah Pak Erik ini mentransformasi BUMN kita. Kalau dengar cerita tadi dibanding dengan sebelum-sebelumnya, mungkin kalau orang bilang BUMN nggak apa-apa deh rugi, tapi mungkin di zaman Pak Erik agak berbeda gitu ya, instruksinya berbeda. Jadi
ya nama Pak Erick sih masuk di beberapa survei ya jadi calon presiden maupun calon wakil presiden, tapi mungkin banyak orang yang mau mengingat lagi ya Pak Erick pertama kali diinstruksikan sama presiden, diberi amanah gitu jadi Menteri BUMN, Bapak langsung melakukan gebrakan. Sekarang saya dengar, wah kebayang nggak jadi direksi BUMN, mikir ini harus ada profit. Kalau ketemu saya mikir biasanya. Karena pasti waktu ketemu saya tanya KPI-nya, rencana kerjanya, walaupun dalam waktu-waktu sedang senggang. Gitu. Misalnya kita lagi jalan nih, ngobrol, pasti saya tanya. Gitu. Gimana KPI? Iya, gimana hasil itunya? Dan saya ingat semua. Karena itu kenapa kita harus detail dan memastikan kebijakan-kebijakan ini jadi sesuatu yang konkret. Gitu. Tapi kunci manajemen apa ya memang Pak Erick tanamkan untuk semua BUMN? Ya kembali, satu mempunyai karakter yang baik. Tidak mungkin transformasi bangsa kita, transformasi BUMN tidak dilakukan sejalan yang namanya leadership dan sistem. Yang namanya hanya leadership aja, tanpa sistem akhirnya leadership merasa berkuasa. Jadi akhirnya korup, karena dia merasa semua powernya di situ. Harus ada sistem. Tetapi kalau sistem aja nggak ada leadershipnya, akhirnya jadi makalah. Bangsa kita terkenal bikin makalah tebel-tebel itu. Nah, jadi apa? Ada kesinambungan. Karena itu saya bilang, satu, ini loh blueprint BUMN, ini KPI-nya, ini leadershipnya. Leadershipnya apa? Mesti amanah, mesti punya akhlak. Kita periksa kedua-duanya. Nah, ini yang kita jaga. Karena itu keberlanjutan BUMN ke depan pun 2034 kita sudah punya blueprintnya. BUMN akan jadi seperti apa. Lalu kita ada blacklist nanti. Individu BUMN yang sudah terbukti korup nggak bisa masuk lagi. Atau bahkan yang prestasinya jelek, ini udah jelek, pindah perusahaan ini jelek, ini jangan-jangan emang nggak cocok di BUMN. Itu juga kita blacklist ya. Dan yang bisa mencabut blacklist ini bukan saya, nanti presiden berikutnya ataupun siapapun presidennya. Supaya apa? Tadi kita menjaga BUMN yang sudah dirapikan. Lalu kita menghancurkan 45 permen menjadi 3 permen saja. Penyederhanaan birokrasi. Permen penugasan, permen pengawasan, permen korporasi, simple. Jadi semua bisa lihat bukunya gitu. Nah, yang terakhir yang kita juga dorong kenapa? Tadi dana pensiun BUMN. Ya, saya baru mendeteksi 35% sehat, 65% agak-agak. Ini yang harus kita pastikan. Kenapa? Jangan kasus-kasus Asabri, Jiwasraya berulang lagi. Nah, sekarang di BUMN-nya. Nah, ini yang kita harus pastikan. Ini ada perbaikan yang menyeluruh. Ya, masih ada waktu lah untuk perbaikan BUMN. Itu dalam tataran manajemen. Tapi kalau kami di para wartawan pasti nyadar betul inisan-inisan BUMN ya sebutannya ya. Inisan-inisan BUMN itu jadi jauh lebih modern. Dulu kita kan mau asosiasikan yang namanya ASN atau namanya mereka yang bekerja di BUMN itu kurang modern, tidak punya KPI tadi ya. Tapi hari-hari ini berubah banyak sekali. Pak Erick tuh sepertinya kalau kelihatan dari luar itu benar-benar menggeber semua. Kerja seperti itu. Ya, kita harapkan tadi tidak mungkin yang namanya suatu transformasi tidak berlanjut. Siapa yang meneruskan? Ya, generasi muda. Nah, ini yang kita dorong. Bagaimana generasi muda harus punya kepemimpinan dan keberlanjutan. Saya kemarin ditanya sama anak-anak saya yang sekarang usianya 17 tahun, 22. Mereka ini kan Gen Z. Ya, bukan Gen milenial, ada yang agak A juga tuh. Nah, mereka nanya, bagaimana nantinya buat kita? Masa depan kita. Kan tidak berarti Bapak jadi menteri terus, ya kan? Dan kita tidak mungkin juga bawa nama Bapak ketika kita usaha atau bekerja. Apa? Ya saya bilang ya memang salah satu tanggung jawab kita sekarang sebagai pemerintah, sebagai pemimpin memastikan keputusannya ini baik untuk masa depan. Jangan justru keputusan kita menghancurkan ekosistem masa depan generasi muda kita yang berbeda karakternya dengan kita gitu. Nah, inilah keberlanjutan ini kita masukkan kenapa sekarang banyak direksi BUMN usianya di bawah 42 tahun. Nah, ini kan harus ngerti. Kan kita nanti sudah lewat, kan menteri itu sekali, jarang menteri 2-3 kali gitu ya kan. Nah, di jadi pos yang apa? sama bulan itu Di pos yang jarang. Jadi akhirnya apa? Mesti ada keberlanjutan. Biarkan leadership ini tercipta gitu. Dan kita membuat jalan sebesar-besarnya buat generasi penerus kita. Gitu. Sosok Pak Erick ini baru muncul ya setidaknya lah kalau publik lihat jejak digitalnya ya 2018 lah saat jadi SEA Games ya. Asian Games. Asian Games 2018. Tapi, sebelumnya udah muncul, udah main Instagram gara-gara Inter Milan presiden. Kita tahu. Tapi bagi sosok-sosok kalau dibanding dengan sosok-sosok yang lain, ini sosok yang baru bisa dibilang relatif belakangan muncul, tapi masuk ke bursa capres, cawapres adalah berbagai lembaga survei kalau Anda trace pasti langsung muncul. Jadi saya mau nanya soal itu nanti. Tapi kita lihat-lihat dulu nih sayang kalau kita dari sini. Yuk kita jalan-jalan yuk. Ini yuk, pertanyaan berat ini.
Kalau berani kita pindah dulu.